Baik, shalom Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada saat hari ini. Kita akan masuk dalam doa kita pada saat hari ini sebelum kita naikkan pujian kita bagi Dia. Kita berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan, cinta kasih, belas kasihan Tuhan dan pertolongan-Mu sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sehingga kembali kami dapat datang untuk beribadah kepada-Mu, mempersembahkan segenap hidup kami, pujian penyembahan kami kepada-Mu. Dan biarlah setiap ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus Kristus menyenangkan hati-Mu, menjadi ibadah yang sejati yang berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa dan bagi-Mu. Tuhan berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah doa dan permohonan kami Tuhan. Dan kami tutup doa kami pada saat hari ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk dalam pujian kita pada saat hari ini. Dengan sukacita kita tinggikan dan muliakan Dia yang merasakan kebaikan Tuhan. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatan yang ada padamu. Katakan, Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ini pujian kami saat ini Tuhan. Dengan penuh sukacita kami naikkan pujian kami kepadamu. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Katakan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Segenap hatimu, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Ya benar Tuhan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Bersama-sama kita katakan dengan segenap hati kita, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Katakan, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan, yang merasakan kebaikan Tuhan. Katakan, sungguh baik, sangat baik. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, sangat baik. Dia baik. Sekali katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Katakan, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Sekali katakan, He is so good to you. Segenap hatimu, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Sekali katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus
Jesus is so good to you and me. Jesus is so good. Jesus is so good to you and me. Sekali katakan Jesus. Jesus is so good to you and me. Haleluya. Puji Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang besar. Kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sekarang kami akan menyembah-Mu ya Allah kami yang hidup. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Kau yang layak terima pujian kami. Kau yang layak terima penyembahan kami Tuhan. Yesus Kristuslah Tuhan dan Raja kami. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kau kami tinggikan. Sama-sama kita kata. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Segenap hatimu katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pujilah Engkau Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Segenap hatimu katakan Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku
dan peliharaku seumur hidupku, seumur hidupku. Angkat lebih tinggi lagi, katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bersama-sama kita menyembah Dia. Oh, haleluya. Kami sembah, kami agungkan Engkau, Yesus Tuhan, Yesus Raja kami. Engkau yang layak terima pujian, sembah kami hanya bagi-Mu. Kini kami datang kepadamu, naikkan sembah-Mu, pujian, ucapan syukur-Mu kepadanya. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Haleluya. Buat pertolongan-Mu, buat kasih-Mu dalam hidupku. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Bersama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Inilah penyembahan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, ucapan syukur, sorak-sorai telah kita angkat. Kita telah menyembah Tuhan. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, memberikan yang terbaik yang Tuhan telah berikan kepada kita pada saat kehidupan kita sampai pada saat hari ini. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
yang harum dan sejati, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita akan menyaksikan beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Itulah beberapa pengumuman yang disampaikan bagi kita. Dan sekarang kita persiapkan segenap hidup kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menjadi tanah yang baik, yang menerima taburan benih firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih. Bersama-sama kita katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau ada di dalamku. Segenap hatimu katakan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sekali katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat. Ajaib perkasa Engkau Tuhan, perbuatanmu. Sekali katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, di hidupku Tuhan, di hidupku. Satukan hati kita doa. Bapa, kami mengucap syukur kami boleh ada di pagi hari ini dalam kondisi sehat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami selesaikan dan kami mau masuk di minggu yang baru ini Tuhan. Dan ajar kami kebenaran-Mu sehingga di pagi hari ini setelah ibadah kami setelah ibadah tidak sama seperti sebelum ibadah.
Kami selesai ibadah semakin punya pemahaman yang benar tentang iman kami, bagaimana kami harus mengekspresikan iman kami kepadamu. Kami punya pemahaman yang benar tentang dirimu, dan di atas segala-galanya kami bisa jadi berkat akhirnya di dunia ini, jadi berkat bagi sesama. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Yang siap diberkati katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Sama-sama kita akan belajar dalam beberapa menit ke depan ini. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Dan kita akan mendalami satu cerita di Alkitab, saudara. Kita tahu bahwa Yesus banyak sekali melakukan mujizat. Dan satu mujizatnya akan saya bagikan sehingga saudara bisa punya paling tidak perspektif yang saya lihat dari cerita ini. Dan cerita ini ada di Injil Matius, juga ada di Injil Markus, juga ada di Injil Lukas. Jadi semua Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas, mencatat kisah yang sama yang akan kita bahas ini. Nah, tema khotbah saya pada hari ini adalah jika Tuhan mau. Jadi seringkali dalam keseharian kita, Bapak Ibu, kita memaksakan Tuhan untuk mengerjakan apa yang kita mau. Secara tidak langsung, secara langsung bahkan saya pernah lihat ada di antara kita berdoa dengan memaksa Tuhan, ya, menempatkan diri kita seolah-olah lebih superior daripada Tuhan sendiri. Dan bagi saya ini sesuatu yang tidak bijaksana, kalau tidak bisa dibilang ini sesuatu yang salah. Karena meskipun kita dianggapnya adalah anak, meskipun kita adalah umat pilihannya, tetap Bapak Ibu dan saya harus menyadari siapa kita dan siapa Tuhan. Maka penting untuk menjalani sisa hidup kita dengan pemahaman iman yang benar. Maka tema saya mengajarkan kita untuk jika Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, maka jadi atas kita. Kalau Tuhan gak mau, maka gak akan jadi atas kita. Nah, bagaimana kita mempelajari tema ini? Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di Matius pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Judul perikopnya diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ada ayat bantuan di depan, mari sama-sama kita baca. 3, 1, ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitakan hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Haleluya. Seperti saya bilang tadi, kisah ini bukan cuma kita bisa temukan di Matius pasal 8, tapi kita juga bisa temukan ceritanya di Markus pasal pertama dan Lukas pasal yang kelima. Cerita tentang seorang yang kusta dan ditahirkan Yesus, disembuhkan Yesus dari kustanya. Bapak Ibu, konteks cerita ini seperti kita melihat di ayat yang pertama tadi, ya, pasal 8 ayat pertama kita lihat lagi, saudara. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada apa di dalam bukit itu? Dari mana orang banyak itu? Nah, saudara, tentu kalau bicara mengenai bukit, ya bicara mengenai suatu tempat yang jauh lebih tinggi daripada perkampungan biasa. Sehingga akhirnya kalau Bapak Ibu hanya membaca ayat ini tidak melihat konteksnya, kita mestinya mengkritisi Alkitab. Dari mana orang kok tiba-tiba ada banyak dari atas turun mengikuti Yesus? Dan apa yang terjadi di bukit itu? Nah, kalau Bapak Ibu nanti melihat misalnya di Matius beberapa pasal sebelumnya, ya dimulai dari pasal ke-5, ke-6, ke-7, maka Bapak Ibu akan melihat Matius sedang mencatat peristiwa apa yang terjadi di atas bukit itu. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai khotbah di bukit.
khotbah di mana di dalam khotbah ini, di bukit itu, Yesus mengajarkan banyak sekali prinsip-prinsip kebenaran. Hal tentang bagaimana kita harus memberikan persembahan, hal tentang bagaimana kita harus berdoa, hal bagaimana kita harus bersikap. Itu Yesus ajarkan ketika khotbah di bukit ini. Dan peristiwa khotbah di bukit ini itu menyedot ketertarikan banyak orang, menyedot perhatian banyak orang. Bayangkan saudara, bukit di daerah Palestina bukan seperti bukit yang kita temukan di puncak di mana banyak pohon pinus, banyak pohon cemara dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada 100 orang ada di puncak, ada 1.000 orang di puncak, bahkan 10.000 orang di puncak, itu dari kaki bukit nggak kelihatan karena tertutup oleh rimbunnya hutan pinus. Nah, di Timur Tengah sana, di Palestina sana, bukit itu ya bukit kering, saudara. Tidak ada banyak tumbuhan, semak belukar ada. Kalaupun ada zaitun, itu pasti di situ ada sumber air. Dan tidak semua bukit itu punya sumber air. Jadi saudara, kalau ada orang di bukit, itu dari kaki bukit pasti kelihatan. Itu maksud saya. Dan ketika orang dari kaki bukit, dari desa-desa sekitar bukit itu melihat, ada apa kok orang banyak kumpul-kumpul di atas? Mereka mungkin mendengar, oh itu Yesua, oh itu Yesus yang mengajarkan dan melakukan banyak mujizat itu sedang mengajar di sana. Maka Yesus yang sudah menjadi daya tarik orang, menjadi selebritis saat itu, menjadi orang yang dikagumi dan mau dikejar oleh banyak orang, menyedot perhatian orang ini sehingga semakin banyak orang di bukit itu. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dan ketika Yesus turun dari bukit itu, orang banyak ini masih belum merasa cukup dengan apa yang Yesus ajarkan di bukit itu, sehingga mereka berbondong-bondong mengikuti dia. Peristiwa keramaian di bukit ini tentu menyedot bukan saja orang sehat, orang normal, tapi juga orang yang sakit, saudara. Sehingga kalau kita membaca ayat kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Ketika orang kusta ini dengan mata yang masih celik melihat dari kaki bukit, banyak orang di sana siapa? Dan dari sudut matanya, dari telinganya, dia mendengar kusak-kusuk orang yang mau ke bukit itu karena mau bertemu dengan Yesua yang melakukan banyak mujizat itu. Si kusta ini pasti tertarik juga. Cuma karena kustanya, karena najisnya dia, tentu dia juga berpikir panjang untuk naik ke bukit itu. Karena bukit itu pasti lokasi yang tidak begitu luas, begitu saudara ya. Sehingga kalau ada seorang yang sakit kusta di sana, pasti akan mengganggu. Dan dia akan dicemooh, dan dia akan dibully. Sehingga si kusta ini dari kaki bukit itu melihat kapan kira-kira Yesus ini turun. Dan dia mengarahkan kakinya menuju jalan setapak, di mana Yesus mulai turun dari bukit itu. Dan ketika sampai bertemu dengan Yesus, sesuatu yang bagi saya luar biasa dilakukan si kusta ini. Bapak Ibu, orang yang kusta ini orang yang najis. Orang yang sakit kusta ini orang yang sebenarnya kalau boleh jujur tidak lagi punya masa depan. Kecuali dia sembuh, masa depan ada. Tapi kalau dia tidak sembuh, maka tidak ada masa depan buat dirinya. Gak ada orang yang akan memperkerjakan dia. Gak ada orang yang akan mengasihi dia. Keluarganya tidak akan mau menerima dia. Maka si kusta ini akan hidup menggelandang seumur hidupnya sampai mati. Dia hanya mengandalkan belas kasihan orang. Dan orang zaman itu, orang Yahudi hari-hari itu, tentu ketika ingin memberikan kasih atau memberikan pertolongannya kepada si kusta juga berpikir panjang. Karena takut bersentuhan dan lain sebagainya. Sebab penyakit kusta itu zaman itu masih belum ada obatnya. Orang kalau kena tepak orang yang sakit kusta, maka kemungkinan besar dia akan ketular. Karena kusta itu menular lewat sentuhan. Dan selain itu secara agama Yahudi, hukum Taurat mengatakan bahwa si kusta ini najis, maka bukan saja tidak boleh bersentuhan, berdekatan pun tidak. Maka orang kusta ini kalau mau jalan dan dia tahu ada beberapa orang di depan dia, maka dia akan teriak-teriak, "Maaf, tolong minggir, si kusta lewat." Ada orang kusta yang najis mau lewat, maka dengan dia berteriak seperti itu, selain tentunya dia akan mempermalukan dirinya sendiri, tapi paling tidak dia tidak membuat orang berdosa, sehingga ketika ada orang mendengar si kusta lewat, si najis mau lewat, orang pasti akan menepi dan tidak mendekati si kusta ini, sehingga si kusta ini tidak berbuat dosa lebih lagi.
Dan lebih dalam daripada itu tentu ada asumsi banyak orang Yahudi bahwa orang yang kusta ini orang yang kena kutuk, saudara. Tapi yang menarik dari si kusta ini adalah apa? Ketika Yesus dia lihat datang turun dari bukit itu. Dalam ayat 2 dikatakan, ayat 2, Matius 8 ayat 2. Lalu ia sujud menyembah Yesus dan berkata, tema khotbah saya, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini kalimat yang kalau kita baca sepintas lalu kalimat yang biasa. Tapi ini kalimat yang dalam sekali maknanya. Kenapa? Gak semua orang Kristen bahkan bisa berdoa seperti ini. Berapa banyak orang Kristen yang berdoa, Tuhan aku percaya aku sembuh. Aku perintahkan malaikat Tuhan turun untuk menjamah aku dengan perintah dari Tuhan menyembuhkan sakitku. Hai sakit penyakit aku perintahkan keluar. Banyak orang Kristen meskipun tidak salah kalau kita mengimani dengan perspektif yang benar. Itu beriman liar seperti itu. Berapa banyak orang yang berdoa, Tuhan, aku ini lagi susah, hidupku berat, gak punya pekerjaan, anak-anakku masa depannya kalau aku gak dapat pekerjaan padahal aku sudah berusaha menjadi suram. Tuhan aku tahu, Kaulah Jehovah Jireh. Kalau Tuhan mau, dengan mudahnya aku bisa dapat pekerjaan kan Tuhan. Maka aku mohon, jika Tuhan mau, sebentar aku mau keluar rumah, aku mau berusaha bekerja apapun. Kalau Tuhan mau, Kau berikan aku pekerjaan hari ini ya. Sehingga anakku bisa makan, dan bukan saja bisa makan. Aku bisa punya uang untuk menyekolahkan dia. Sehingga dia bisa terbang jauh lebih tinggi seperti aku. Tuhan, sebentar aku mau pergi dari rumah ini. Cari pekerjaan. Jika Tuhan mau, berkati aku. Berapa banyak orang yang berdoa seperti ini? Orang yang berdoa seperti ini, di kacamata orang yang punya iman ekstrim, ya, itu dianggap tidak beriman. Tapi justru bagi saya, ini adalah iman yang paling tepat. Karena Tuhan Yesus pun mempraktekkan itu di Getsemani. Dia punya kuasa, dia bisa perintahkan malaikat Tuhan beribu-ribu laksa untuk menolong dia. Menampar semua orang yang menangkap dia di Getsemani itu, dia begitu mudahnya memintakan malaikat untuk melakukan hal itu. Apa susahnya bagi sang anak tunggal Bapa melakukan hal itu? Tapi dengan peluh yang bercucuran seperti darah, dia berdoa kepada Bapanya, Bapa, jika boleh, hal ini, cawan ini, lalu daripada aku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang jadi. Kalimatnya memang beda, tapi bukankah intinya sama dengan apa yang diucapkan si kusta ini? Yesus di Getsemani tidak memaksakan kehendaknya untuk Bapanya melakukan apa yang dia mau. Jika andai kata Bapa tidak berkehendak sekalipun, dan kehendakku ini tidak disetujui oleh Bapa, nggak apa-apa. Yang penting Tuhan, yang penting Kau Bapa, jelas memerintahkan apa yang harus aku lakukan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Sikap si kusta ini yang pertama sehingga dia mendapatkan mujizat. Yang harus kita perhatikan, dia memposisikan dirinya dengan benar. Saya mengajak kita menjadi orang Kristen yang kalau baca Alkitab tuh jangan parsial, jangan sepotong-sepotong. Jangan hanya membaca mengingat Yesus dari satu peristiwa semata, tapi coba membaca seluruh Injil secara komprehensif. Kalau bagi saya, yang sudah bolak-balik membaca Alkitab habis saudara, apa yang dipraktekkan si kusta ini justru menjadi teladan yang harus kita lakukan. Si kusta ini bukan tidak percaya kepada Yesus, justru dengan kalimat, jika Tuhan mau. Bukankah itu ekspresi bahwa si kusta ini sangat yakin, apapun juga kalau Yesus mau, pasti jadi. Dia tidak dengan sombong, dia sadar dengan siapa dirinya yang bukan saja manusia biasa, selain itu juga seseorang yang sedang mengalami sakit kusta. Nah, di akhir zaman ini, saudara, di situasi yang berat ini, ya, Bapak Ibu tentu tahu, ya, ketika ini khotbah ini tayang, saya nggak tahu apakah Pertalite sudah naik apa belum. Saya sepanjang pagi, sepanjang minggu ini hampir tiap pagi naik Grab, saudara. Itu dikeluhkan, naik pulang naik taksi. Supir taksi Bluebird, naik Grab, naik Gojek.
Semua mengeluhkan, waduh Pak, kalau nanti Pertalite naik, gimana ya? Ya sekarang sih lumayan lah, udah pandemi, udah lewat, orang sudah mulai berani keluar. Income mereka mulai naik. Hampir 2 tahun supir taksi Bluebird itu banyak yang dirumahkan. Dan kalaupun dia bekerja, dia berkata, banyak yang bersaksi sama saya. Itu dapat 100.000 sehari aja udah bagus Pak. Terus saya bilang, perusahaan gak marah? Cuma dapat segitu. Ya perusahaan malah menghargai kita Pak, karena banyak teman kita itu nggak mau keluar kalau cuma dapat 100.000. Kalau 100.000 yang didapatkan, berapa yang dia bawa pulang? Karena ada persentase pembagian dengan perusahaan. Cuma pulang bawa 30.000, kerja seharian ngapain gitu. Nah hari-hari ini udah lumayan katanya. Ya, ada yang bisa pulang bawa 200.000, 300.000 sehari. Sudah mulai kembali naik gitu income mereka. Tapi ketika Pertalite naik, orang tentu bukan cuma bensin atau Pertalite yang naik. Kalau Pertalite naik kan semuanya efeknya naik. Ini Pertalite belum naik aja, saya baca sampai merinding saudara. Karena saya hampir sebulan ini nggak pernah ke pasar lagi. Biasanya istri yang ke pasar karena jaga orang tua. Saya tahu harga telur berapa saudara sekilo. Kemarin baca di koran harga telur di sekitar Jabodetabek 35.000 per kilo. Kemarin itu kalau waktu saya masih sering ke pasar, itu kalau 24.000, 25.000 aja banyak yang ngeluh saudara. Karena standar saya seingat saya ya sekitar 22, pernah di bawah 19.000, 21, 22, 23 itu area yang waktu saya beberapa 3 bulan, 4 bulan lalu masih sering ke pasar itu area yang aman gitu. Terus tiba-tiba saya 3 bulan ini, 2 bulan ini nggak ke pasar, harganya 35.000. Itu belum Pertalite naik saudara. Kalau sudah naik itu semuanya efeknya kemana-mana. Nah di zaman yang susah ini saudara, kita harus memahami siapa diri kita dari cerita ini. Maka belajarlah berdoa, mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, kau lihat sendiri, telur harganya 35.000, Pertalite mungkin nanti 15.000. Tapi jika Tuhan mau, meskipun gajiku belum naik, kalau Tuhan mau, kau bisa kan membuat aku dan keluargaku tetap hidup. Aku mempercayakan hidupmu padamu ya. Bapa, lihat aku, jika kau mau memberkatiku semudah menjentikkan jarimu. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dan apa yang diucapkan oleh si kusta ini, itu menghancurkan hati Yesus. Dia belum lama ini berjam-jam di atas bukit, ngajar kebenaran, tapi tidak ada orang satupun yang beriman seperti si kusta ini. Mereka berebutan menjamah Yesus, mereka berebutan minta ditumpangi tangan Yesus, mereka berebutan ingin dekat dengan Yesus. Tapi si kusta ini menyadari siapa dirinya. Dan dia ucapkan kata-kata yang luar biasa, karena kata-kata ini saya bilang akhirnya diucapkan Yesus di Getsemani juga. Yang kedua dari si kusta ini kita belajar apa saudara? Perhatikan baik-baik ayat 2 lagi. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia. Apakah ini kita bisa asumsikan si kusta ini sudah hopeless, sudah putus asa, sehingga dia sujud menyembah kepada manusia yang namanya Yesus? Dalam konteks Yahudi, sujud menyembah kepada seseorang manusia, entah itu imam besar sekalipun, itu sesuatu yang diharamkan, saudara. Sebab bagi orang Yahudi, bagi orang Israel, sujud menyembah itu hanya kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada Aba, kepada Elohim, kepada Adonai. Bukan kepada manusia. Dan saat itu belum ada satupun, bahkan murid-murid 12 orang, tidak ada satupun mereka yang sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Bapak Ibu paham ya, bahasa asli Tuhan di sini itu digunakan Matius kata kurios. Dan bagi saya, ketika Yesus sebelum mati dan sebelum bangkit, setiap kita ketemu kata kurios di bahasa Yunani Perjanjian Baru dalam konteks Injil, cerita soal Yesus, itu paling tepat memang diterjemahkan menjadi Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan, kurios. Tapi kurios itu juga bisa berarti Tuhan. Tapi dalam konteks ketika Yesus belum mati dan belum bangkit, saya nggak percaya ada orang yang sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai dewa. Sebab orang Yahudi tidak diajarkan manusia bisa jadi Tuhan. Maka sampai sekarang orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi meskipun demikian, si kusta ini, orang boleh memanggil Yesus lainnya Tuhan. Banyak yang memanggil Yesus kurios. Tuhan, Tuhan. Tapi yang sujud menyembah proskuneo si kusta ini. Menarik ya cerita yang dicatat oleh Markus. Tidak menggunakan kata proskuneo.
Kalau kita lihat terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, Markus 1 ayat 40 yang mencatat peristiwa yang sama, dikatakan si kusta itu berlutut dan memohon. Matius mencatat sujud menyembah, Markus 1:40 mencatat berlutut memohon. Kemudian cerita yang sama dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 12. Si kusta ini tersungkur dan memohon. Tidak juga menggunakan proskuneo. Tapi meskipun LAI dan bahasa aslinya menerjemahkan Matius, Markus, Lukas dengan kata-kata yang berbeda, intinya si kusta ini benar-benar merendahkan dirinya. Dia memang sudah kusta, tapi dia lebih lagi merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Dan itu gak banyak dikerjakan oleh kita. Kalau bagi saya sekarang ini, mungkin kita bukan orang yang punya budaya menyembah Tuhan sambil sujud begitu. Saya ketika pertama kali bertobat dan mulai tertanam dalam sebuah gereja kayak Doe, aliran karismatik Pentakosta, kalau ngelihat ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada jemaat yang sujud sampai badan tengkurap di lantai, saya agak bertanya-tanya. Ya, memang saya tahu itu bahasa asli Alkitab, budaya Alkitab seperti itu. Tapi dalam konteks Indonesia itu bukan konteks kita. Ya. Jadi saya tidak terbiasa jujur. It's not me. Tapi apakah dengan saya tidak menyembah Tuhan sambil tersungkur? Saya tidak menyembah Tuhan sambil berlutut. Saya tidak menyembah Tuhan sambil sujud. Saya tidak bisa menghormati Tuhan. Dalam perjanjian baru kita diajar untuk benar-benar sikap hati kita yang benar. Jadi kalau saudara mau menyembah Tuhan sambil berdiri, sambil duduk, sambil jongkok, apapun itu bentuk cara kita bersikap dalam postur tubuh, tapi kalau hati kita benar-benar menyembah Tuhan, saya yakin itu juga akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi dalam konteks cerita ini, konteks Timur Tengah, yang harus dipahami sesuai konteksnya. Si kusta ini menempatkan dirinya dengan luar biasa. Maka mujizat terjadi atas kita ketika kita menempatkan diri dengan luar biasa. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ayat 3 katakan, aku mau, kata Yesus. Aku mau. Aku mau apa? Karena di ayat 2-nya kan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dan Yesus merespon, aku mau. Kenapa? Hatinya sudah hancur. Berjam-jam dia ngajar orang cuma terkagum doang, tepuk tangan, haleluya, teriak-teriak, tapi tidak memposisikan diri mereka dengan benar di hadapan Yesus. Pas turun, ketemu satu orang yang tidak bersama-sama dengan Yesus, yang gak dengar khotbah Yesus di bukit, tapi bersikap dengan benar. Makanya respon Yesus, aku mau engkau tahir. Maka seketika itu juga tahirlah orang itu. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Apa problemmu hari ini? Hidup rumah tanggamu lagi berantakan di ujung perceraian. Ekonomi rumah tanggamu lagi goncang. Apa. Sebutkan. Sebesar apapun itu. Kalau kau seperti si kusta ini, memposisikan hidupmu dengan benar dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan dengan benar, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya mengimani benar hal ini, saudara. Ya, kalau saya mau ceritakan apa yang saya mau gumuli, yang sedang saya gumuli hari ini, tahun depan, wah, semua orang pasti akan angkat tangan, saudara. Dengan kondisi yang saya rasakan, saya miliki dengan tanggung jawab yang besar, orang pasti akan angkat tangan. Tapi saya udah terbiasa mengandalkan Tuhan gitu. Ya, kesusahan hari ini untuk hari ini, esok punya kesusahannya sendiri. Kalau tahun depan tuh berat bagi saya, masih ada 7 bulan. Nggak ada yang tahu 7 bulan seperti apa perubahannya. Jadi saya menikmati aja. Meskipun alam bawah sadar saya itu bergelora, tapi saya berusaha untuk cooling down aja. Tenang aja, cool aja. Ya. Karena saya yakin hidup saya dalam tangan Tuhan. Dan yang menariknya di ayat keempat, kalau kita baca, saudara, apa yang diminta Yesus setelah si kusta ini tahir? Kalau kita baca ayat 4 ini, Yesus ingin si kusta ini bukan saja bersikap benar terhadap dirinya, tapi juga merespon dengan benar sesuai dengan agamanya, syariatnya. Maka kata Yesus, kamu sudah tahir. Jangan dulu cerita-cerita sama orang lain. Bahasa sederhananya saya, kalau saya menerjemahkan ini dengan bahasa bebas,
Kalau kamu sekarang sudah tahir, jangan dulu balik ke rumah. Jangan dulu kumpul lagi sama istrimu, tidur sama istrimu, kembali ke rumahmu, ketemu sama anakmu, melepaskan kangen sama orang tuamu, sama anakmu, sama keponakanmu, sama saudaramu. Jangan dulu. Kau sudah tahir sekarang, yang kau lakukan sekarang ini, cepat temui imam. Dan persembahkan menurut hukum Musa, apa yang harus kau persembahkan kepada Tuhan lewat imam itu. Yesus mengajar si kusta ini untuk apa? Bersyukur. Bukan cuma dari hati. Yesus tahu si kusta ini sudah bersyukur, hatinya benar. Tapi ucapan syukur itu harus diekspresikan. Kemana? Ke hadapan imam. Ke bait Allah. Caranya, berikan korban persembahan sesuai hukum Musa. Nah, si kusta ini pasti miskin kan? Duit dari mana dia? Mungkin dia hanya punya 1 dinar, 2 dinar. Tapi 1 dinar, 2 dinar itu mungkin dia bisa usahakan menjadi apa? Burung merpati. Dan dia sudah tahir. Dia sudah bisa bekerja. Dia sudah bisa untuk menghasilkan sesuatu. Dia mungkin bisa ketemu sama tuan tanah. Tuan, besok sepanjang seminggu aku kerja sama Tuan. Tapi tolong pinjemin aku duit. Aku mau mempersembahkan korban dulu kepada Tuhan. Sehingga dia bisa beli burung merpati. Persembahan paling sederhana yang dituntut hukum Taurat ketika orang Israel mau menghadap Tuhan. Maka ketika dia lakukan itu secara syariat agamanya, rasa syukurnya diekspresikan lewat perbuatan. Maka kata Tuhan, baru kamu boleh cerita-cerita, baru kamu boleh pulang ke rumah. Kekasih Tuhan, maka saya tidak bisa mengerti ada orang bersyukur kepada Tuhan, tapi syukurnya tidak diekspresikan. Kau naik pangkat, naik jabatan, kau mengucap syukur katanya sama Tuhan. Bisnismu berhasil, dapat proyek yang besar, kau katanya mengucap syukur sama Tuhan, tapi ucapan syukurmu tidak kau ekspresikan. Ucapan syukur harus diekspresikan. Dengan cara apa? Berikan yang terbaik kepada Tuhan yang pertama. Yang kedua, berikan yang terbaik juga kepada sesama. Maka saya senang banget. Saya bahkan terinspirasi oleh banyak orang yang bukan Kristen. Orang yang bukan Kristen itu, saudara, kalau dia mau bersyukur, naik haji, umroh, ya, itu dia bukan saja mengundang orang-orang seiman untuk beribadah gitu ya, tapi juga dia kasih kotakan-kotakan gitu, masak nasi-nasi kotak begitu. Saya masih ingat banget zaman saya kecil, tetangga-tetangga saya naik haji. Zaman dulu tuh belum kotakan, belum zamannya kotakan, rantangan, saudara. Itu rantang sampai 4 susun, nasi penuh, ada bihun, ada biasanya tuh yang nggak mungkin lupa itu sambal goreng ati, pete, kadang-kadang ampela, terus baru lauknya. Itu full, saudara. Dan dikasihnya bukan ke orang yang datang ke ibadah di rumahnya, ibadah syukurnya. Saya kan tidak seiman dengan mereka, keluarga kami Kristen, tapi mereka juga hantarkan itu kepada kami. Tapi berapa banyak orang Kristen yang begini coba? Di rumah kami, ibu saya kan masih di gereja lama. Itu setahun sebelum pandemi, ibadah rumah tangga ada 2-3 kali di rumah. Ya, yang saya ingat bukan ibu saya saja, tapi orang-orang yang segereja dengan dia juga. Itu nyiapin makanan untuk yang datang ibadah. Ya. Baru kalau lebih banyak, ya, yang datang diperkirakan datang 50, yang datang cuma 20 gitu, sisa 30, kelebihan banyak, dimakan sendiri nggak habis gitu ya. Baru itu bagi sama orang depan, orang samping. Seingat saya begitu. Ini kan sakit kita. Ya. Kita nggak menunjukkan ekspresi syukur kita. Padahal rasa syukur itu mestinya diekspresikan untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya mereka, ada apa nih Bu Maria? Ada apa nih Pak Petrus? Kok tiba-tiba ngirim? Ya saya lagi mengucap syukur. Saya naik jabatan, bisnis saya berhasil. Aduh, Tuhan tuh benar-benar luar biasa. Nggak usah nyebut Yesusnya, mereka juga tahu Tuhan kita siapa namanya gitu kan. Tapi kalau kepada sesama orang Kristen, ya nggak salah juga sih memberkati. Ya. Tapi ya mereka mestinya juga sudah paham seperti ini. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Dari cerita ini, saudara, kita belajar bagaimana bersikap dengan benar. Yuk saya mengajak kita di ibadah 1 jam saja ini. Untuk benar-benar mengenal Tuhan dengan sungguh sehingga memposisikan diri kita dengan benar. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Ya, sujud menyembah hati terutama.
Terus juga jangan maksa-maksa Tuhan, jangan perintah-perintahin Tuhan siapa saudara. Aku perintahkan surga membuka tingkap-tingkapnya. Aduh, siapa saudara? Aku perintahkan malaikat Tuhan, Mikael, aku perintahkan untuk menyembuhkan orang itu. Siapa saudara? Mikael itu gak mungkin dengar saudara. Dia adalah pelayan Tuhan. Yang bisa perintahkan dia cuma Tuhan. Berarti apakah begitu kau memerintahkan Tuhan? Kan kurang ajar namanya. Belajar si kusta ini, dari si kusta ini. Jika Tuhan mau. Dan setelah mujizat terjadi atas hidupmu, mengucap syukur. Dan dengarkan saya, ucapan syukur harus diekspresikan kepada Tuhan. Itu yang diajarkan Musa. Maka orang Israel tuh gak mungkin datang ke kemah suci, beribadah katanya kepada Elohim. Orang Israel tuh gak mungkin ke bait Allah, beribadah kepada Adonai katanya, tanpa memberikan korban syukur. Nonsen, gak pernah. Orang Israel tuh kalau datang kepada Tuhan, pasti memberikan sesuatu kepada Tuhan. Agar ada makanan di rumah Tuhan, dan agar Tuhan tahu apa yang sedang dia ekspresikan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Demikian, Tuhan lihat ketulusan kita. Ketika Tuhan lihat ketulusan kita, maka dia pasti akan memberkati kita. Dunia seperti apapun di depan. Jika kita tulus dan memposisikan diri dengan benar seperti si kusta ini, maka kita akan terima berkatnya. Haleluya. Tundukkan kepala, kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat ibadah 1 jam saja. Kami belajar bagaimana memposisikan sikap kami sebagai orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Kami belajar di si kusta untuk menyadari siapa diri kami dan siapa Tuhan, dan mengekspresikan iman lewat ucapan kami dengan bijaksana. Si kusta ini bukan tidak beriman kepada Tuhan, tapi dia karena sadar siapa dirinya. Dia berkata-kata iman yang luar biasa. Bahkan kami nggak pernah, hamba nggak pernah membaca di Alkitab ada orang Farisi, orang Saduki, imam kepala, imam besar yang kalau berdoa kepada Adonai berkata, Adonai, Elohim, jika kau mau. Dan bahkan kalau boleh jujur saudara, di hadapan Tuhan saya sambil berdoa. Sebagai seorang pelayan Tuhan, gak banyak saya temukan orang Kristen yang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan dengan kalimat ini. Jika Tuhan mau, kau sembuhkan sakitku dengan mudahnya. Jika Tuhan mau, kau angkat kutukku dengan mudahnya. Kalau Tuhan mau, berkati aku dengan mudahnya. Jika Tuhan mau. Kalau kita sudah berdoa dan beriman sedemikian, dan sesuatu yang kita harapkan belum terjadi, itu bukan berarti Tuhan gak mau. Memang bisa berarti Tuhan gak mau. Tapi bisa saja itu karena Tuhan sedang menunggu waktunya. Memproses saudara semakin jauh lebih indah lagi. Ingat loh saudara, ada ayat lain berkata, rancanganku bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Hamba selesai bicara, biarlah firman ini termaterai di hati kami semuanya. Dan kami dimampukan Roh Kudus bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Berkati bangsa negara ini Tuhan, berkati presiden kami. Berkati tantangan ke depan, perekonomian di belahan dunia, inflasi di beberapa negara, di Amerika salah satunya, di Korea Selatan. Hamba baru baca di koran di minggu ini, selama 25 tahun Korea Selatan, inilah inflasi tertinggi yang mereka alami. 6,5 inflasinya. Amerika bahkan sampai menyentuh belasan. Kalau ngomongin ekonomi, Amerika tuh udah bangkrut. Sebagai orang yang sedikit banyak tahu ekonomi, karena inflasi yang begitu tingginya. Sehingga di Amerika sana banyak toko-toko mendiskon habis, dan diskon habis pun tidak ada market atau pasar yang merespon dengan baik karena memang inflasi yang begitu luar biasa. Dan pemerintah Republik Indonesia sudah mengingatkan inflasi ini dengan menaikkan suku bunga bank. Itu sudah mengindikasikan kita sedang berada dalam pencegahan inflasi yang di depan mata. Maka berikan hikmat kepada Menteri Keuangan, kepada Presiden kami, kepada orang-orang yang berkompeten yang Tuhan izinkan berduduk di kekuasaan, Gubernur Bank Indonesia, jajarannya, berkati mereka dengan hikmat marifat dari Tuhan.
sehingga bisa mengambil keputusan yang benar untuk bangsa ini. Dan berkati rakyat di bawah Tuhan, yang hidupnya sulit, di inflasi ini semakin sulit. Kami berdoa bagi mereka, berkati mereka. Jangan sampai ada orang-orang di Indonesia ini yang busung lapar, kelaparan, mati karena gak punya uang, mati karena dahaga, mati karena kelaparan. Tuhan, kami berdoa bersyafaat buat bangsa ini. Kau yang berjanji kepada kami bahwa di mana ada orang benar, tanah bumi yang dipijaknya adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Kami mengimani itu. Karena kami, bangsa ini diberkati oleh-Mu. Berkati gereja-Mu, berkati kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan ampuni segala dosa kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Di ibadah ini kami mengikrarkan iman kami bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, arahkan hatimu. Dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua jadi kepala, gak pernah jadi ekor. Naik gak pernah turun. Apa yang kita pegang, yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan percayalah, mulai hari ini tangan Tuhan Yesus yang berlubang paku itu akan menggendongmu. Allah Bapa akan menggendongmu. Kasih Yesus akan menyertaimu. Dan penyertaan dari Roh Kudus selalu menemanimu. Mulai hari ini sampai nanti Maranatha. Sampai kita diangkat di awan-awan kemuliaan dan dibawanya masuk ke dalam kerajaan surga Yerusalem baru di dalam kekekalan. Yang diberkati, percaya, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai, mari kita akhiri dengan angkat pujian. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Haleluya. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. He's so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good to you. He's so good to me. Jesus is so good to you and me. Segenap hatimu katakan, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Sekali katakan Jesus is so good to you and me. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.